Hai semuanya. Hai. Ya, kembali lagi ke Ibu-Ibu Pejabat di episode kedua ini. Ini BTW lu dari mana sih, Shay? Kok bajunya ini banget? Cantik kan Shay. Abis kondangan, maklum bulan-bulan ini dapat banyak undangan menikah. Tiap weekend gue dapat undangan menikah. Undangan menikah tuh maksudnya lo diajak menikah terus tiap minggu, Shay? Tapi Shay, lamar. Maksudnya undangan resepsi nikah. Oh ya, resepsi nikah. Kondangan ya? Kondangan Shay itu maksudnya. Ngomong-ngomong soal nikah ya, Bud. Baru-baru ini kayaknya ada gosip-gosip seru tuh tentang nikah. Nikah itu loh, anak ustadz yang nikah di usia 17 tahun. Muhammad Alvin Faiz. Temen lo ya? Temen kompleks ya, suka main bareng pakai singlet. Iya Shay, dia emang lagi hits banget. Gue tuh sampai follow Instagramnya. Nah, Instagramnya tuh Alvin_411. Follow ya. Jangan, karena kayaknya gue liat dari Instagramnya itu dia jadi duta pernikahan muda kayaknya ya, Shay. Duta nikah muda. Yes. By the way, Apa Shay? karena tema kita nikah, iya, gue bawa sesuatu. Tada! Shay, nikah Tarik muda napas ini. dulu karena gue nggak bisa konsen Kamu dengan pakai lo aksesoris dengan apa? lo di sebelah. Aksesoris apa? Tapi lo, Nggak mau Shay. oh yaudah lanjut. Merasa tuh kayak abang-abang tukang bakso. Lanjut. Jadi kenapa dia jadi kayak duta nikah muda? Jadi awal-awalnya sebenarnya ya dia ada pemberitaan bahwa dia nikah sama serius kenapa dia ngomong? bahwa dia dulu bahwa dia ada pemberitaan bahwa dia nikah. Pemberitaannya di mana-mana tuh Shay. Sampai masuk iya, Jakarta, kalau nggak salah Jakarta Post segala. Ya itu karena banyak mengundang pro dan kontra soal nikah muda ini sendiri. Kenapa dia jadi apa ya, Nge-hits kontroversi kekinian jadi gitu ya. ngehits dikaitkan dengan nikah muda ya karena dia nikah di usia 17 tahun. Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan di usia 16 tahun. Oke, dan berapa usia si Muhammad Alvin Faiz? 17 tahun. Shay. Umur berapa sekarang? 24, Tebak umur gue berapa? 30 sih. Bahkan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terakhir diubah dalam Perpu 1 Nomor 26 menyebutkan bahwa orang tua tuh berkewajiban untuk melindungi hak anak, di mana anak tuh usianya buka contekan dulu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terakhir diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa orang tua tuh berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Di mana dalam undang-undang itu disebutkan bahwa anak itu adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun, berarti di bawah 18 tahun. Which is si Alvin ini sebenarnya masih anak-anak. Secara internasional kalau anak-anak itu definisinya adalah yang di bawah 18 tahun. Di International Convention on the Rights of Child juga menyebutkan bahwa child marriage itu dilarang. Child itu berarti adalah orang yang Di bawah 18 tahun, terus ada belek. terkait undang-undangnya tadi. Selain yang masalah adalah si Faiz itu di bawah Faiz atau Alvin sih namanya? Alvin Faiz, Shay. Oh, yaudah. Gue kan udah main Akrab. kompleks ya. Dulu waktu SD mungkin lo manggilnya Panggilannya Faiz. balik. Nah, tapi gue notice juga ada kata-kata di mana orang tua itu berkewajiban untuk Dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak. Tapi permasalahannya adalah beberapa orang tua, khususnya di Indonesia, kita bisa lihat sendiri, malah mendorong untuk anaknya nikah muda. Termasuk siapa? Lo tahu? Mama Irama. Bukan Shay. Bukan. Gue taunya kan Angkatan Mama lama Irama. banget sih. Apa tuh? Bapaknya si Faiz sendiri, Shay. Iya. Alvin Faiz betul. Jadi bapaknya si Faiz ini malah mendorong anaknya untuk nikah muda karena dengan alasan untuk mencegah Seks pranikah. Padahal ya, menurut gue itu logika terbalik loh. Lo nikah demi mencegah seks. Jadi lo nikah Hanya maksudnya untuk cuma demi seks gitu loh. Padahal kan nikah itu adalah tujuan mulia. Dan lo akan stuck dengan orang yang sama Bertahun-tahun. Tapi kalau lu masih anak kecil gitu ya, 17 tahun tuh kayak gue dulu masih Iya, mikir Shay. gue mau kuliah di mana. Kadang gue masih ngompol, Shay. Lanjut. Canda. Jadi gini, kalau dari nikah muda sendiri apa sih penyebabnya kalau menurut lo, Puc? Gini deh, menurut gue ya, kita tanya aja ke teman-teman yang terdekat kita deh. Permisi. Ngapain sih? Kita lagi gitu banget. Lagi mau buat skripsi. Sambil bayar aja Kak, nggak apa-apa. Kakak mau nikah muda nggak? Mudanya definisinya seberapa? Ya udah deh, kakak mau nikah umur Dalam berapa tahun lagi deh? 5 tahun ke depan. Kenapa 5 tahun ke depan? Karena itu gue ngerasa gue udah siap. Lo udah siap? Calon gue juga saat itu udah siap.
Siap Gue nggak apanya? mau muda-muda deh, pokoknya gue pengen fokus ke karir dulu, ke pengen sendiri dulu. Dan gue pengen nanti terakhir gue kali pacaran gitu, gue langsung married. Jadi gue nggak mau yang putus yang muda. Gak mau terlalu lama banget ya pacarannya ya. Ngapain? Makasih ya Shay. Yo, sukses ya. Hai Faki. Lo mau nikah muda nggak? Kenapa nih? Mau kuliah lagi, terus juga ada hal-hal cita-cita yang mau gue lakuin dan itu nggak bisa sama pasangan, cuma bisa sendiri. Lo masih jomblo nggak? Masih. Kenapa lo masih jomblo? Gue seneng jomblo dan kayak yang gue bilang kalau misalnya gue bisa ngelakuin hal-hal yang nggak gue bisa lakuin dengan pasangan. Dan Lo gue nggak? sendiri. Lo berarti nggak terganggu ya dengan status jomblo lo? Kalau orang ngatain lo jomblo, Bodoh amat. oke. Apa harus ada pasangan kalau misalnya senang dengan single? Jadi di beberapa artikel yang gue baca, kenapa nikah muda itu sangat marak di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan karena tingkat pendidikan dan ekonomi mereka yang rendah. Jadi ketika mereka nggak punya pendidikan, ya udah gue mau ngapain lagi? Ada cita-cita lain selain ya udah gue nikah muda, lepas dari orang tua. Kawin. Gitu. Kalau ekonomi rendah pun demikian, jadi nggak ada lagi yang dia pikirin. Kalau kita mungkin masih mikir mau ngejar karir, Karir, mau kuliah lagi, pundi-pundi mau pundi-pundi harta, mau bangun kerajaan bisnis. Terus ada juga karena faktor sosial budaya ya, karena itu tadi orang tuanya yang meminta anaknya untuk nikah. Khususnya kalau apalagi kalau punya anak perempuan ya, apalagi kalau di daerah-daerah yang ketimpangan ekonominya sangat tinggi, dengan anak perempuan yang dinikahkan, berarti orang tuanya melepas tanggung jawab untuk membiayai anak itu. Iya, biar lo nggak gampang ya. nyusahin lagi gitu. Dan juga ya itu tadi, nikah muda tuh cuma untuk melegalkan seks ataupun udah terlanjur malu karena udah hamil duluan. Hamil duluan, sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran tidurnya berduaan. Kalau ada sebab pasti ada dampak. Menurut lo apa sih dampak dari nikah muda? Menurut lo ada nggak dampak positif dari nikah muda? Umur anak mama lo gak akan jauh beda. Iya. Lo suka kebayang gak kalau emak lo tuh Umur 30. udah umurnya 30, terus anak lo tuh baru yang kayak 17. Jadi ketika lo lulus SMA, emak lo masih umur 30. iya. Lo sejauh-jauh ada kok temennya emak gue umurnya 40, anaknya tuh baru di bawah 10 tuh juga ada. Nah sedangkan kalau lo nikah muda nih kan, anak lo udah gedean, lo bisa jadi mamut-mamut Shay. Kalau misalnya lo udah punya ekonomi yang stabil ya, tapi beda ceritanya kalau lo nggak punya ekonomi yang stabil. Nah itu berarti kita masuk ke dampak negatif. Nah, rata-rata yang nikah muda ini, apalagi kalau dia perempuan, pasti dia harus putus sekolah. Bukan pasti sih, kecenderungannya adalah putus sekolah karena dia harus mikir ngurusin suaminya, ngurusin anak. Masa mau mikir kuliah? Kalau orang dia dinikahin buat ngelepas beban orang tua, Iya. nggak mungkin dia dikuliahin lagi. Apalagi dampak negatifnya Shay? Ekonomi ya, kalau misalnya lo belum stabil secara ekonomi, balik lagi ke kestabilan. Kayaknya hidup ini kalau nggak stabil nggak seru ya. Gak seru. Tapi kalau lo belum punya kemandirian ekonomi, kayak si Alvin ini gue nggak tahu, mungkin karena bapaknya juga kaya raya kali ya. Jadi kalau gue nikah umur 17 tahun, gue nggak tahu mau makan apa. Sekarang aja masih susah mikir mau makan apa. Ya tapi Alvin ya dia kan Instagramer juga ya, jadi mungkin dia dapat pemasukan Endorser dari ya, situ. sponsor. Dan kalau gue baca suatu artikel, ada artikel yang ngebahas gimana Apa tuh? cara dia menghidupi Istrinya. Istrinya Karena dia lagi namanya bangun Larissa bisnis. Chow. Chow. KJ Chow. Nah, jadi gini katanya si Alvin itu udah punya bisnis, tapi bisnis what? Warisan Don't know. dari bapaknya juga kayaknya. Oke, selain ekonomi dan pendidikan, apalagi sih sebenarnya dampak negatif dari nikah muda? Gue dengar sih katanya kalau organ reproduksi seksual kita tuh belum berkembang sempurna di bawah usia 19 tahun. Kalau kita hamil di bawah usia 19 tahun, which is organ reproduksi seksual kita belum matang dan belum sempurna, itu kita cenderung akan banyak terkena dampak kesehatan maupun itu kematian bagi anak dan ibu ya. Jadi kalau misalnya hamil di bawah umur 19 tahun itu cenderung akan keguguran. Padahal Indonesia itu salah satu negara yang meratifikasi Sustainable Development Goals, di mana salah dua goalsnya itu adalah mengurangi angka kematian ibu dan anak dan juga mengurangi kemiskinan. Jadi kalau nikah muda ini Sebenarnya kontradiktif ya dengan bahkan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu di bagian penjelasannya juga menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan itu berpengaruh secara langsung terhadap kependudukan. Semakin rendah batas umur perkawinan itu akan berdampak negatif, sedangkan semakin tinggi itu akan lebih aman. Nah, bahkan lebih tinggi itu lebih aman ya. Mendingan telat daripada kecepatan. Sedang-sedang aja sih, jangan telat Sedang-sedang juga. aja.
Terus ini dari sisi tadi soal emosi ya. Biasanya kalau orang nikah muda tuh itu tadi balik lagi emosinya nggak stabil. Kalau emosinya nggak stabil, dia pasti akan pelampiasan ke dalam keluarganya. Nah rata-rata KDRT itu terjadi. Dia mungkin stres, kepikiran, harusnya gue masih bisa main nih, harusnya gue masih bisa lagi cowok-cowok kan dewasa lebih later kan ya. Gue harusnya masih bisa main sama teman-teman gue, masih bisa kongko, tapi ini udah harus ngurusin istri. Jadi dia ketika dia kesal itu dia menumpahkannya pada istrinya, akhirnya terjadilah KDRT. Kayak gitu ngomong-ngomong soal si Alvin ya, yang gue sebel tuh kemarin banyak meme apa meme sih sebenarnya meme sih, tapi hati-hati nyebutnya, Shay. Ini 17 tahun udah nikah, kamu umurnya 25 plus dan ngapain aja? Padahal sebenarnya banyak orang yang umur 25 tahun ke atas belum nikah juga dia udah prestasinya udah banyak, lebih banyak mungkin daripada si Alvin ini kali ya. Jangan ngomongin anak ustad, nggak enak. Lo udah apa aja? Udah S1. Bekerja di mana, Shay? Jangan tip. Iya, udah masuk koran, Shay. Kompas online, Shay. Cari aja googling Lucia Novitasari, ada edukasi Kompas. Nah, itu gue. Nah, kalau lu lihat nggak sih meme tentang si Alvin ini selain yang gue temuin? Nemu banget. Bahkan memenya itu bukan meme dari orang lain, Shay. Dari mana di tuh? Instagramnya sendiri. Gue kasih tahu. Tulisannya adalah mending jomblo tapi tahu-tahu nikah daripada pacaran nggak nikah. Kalau belum nikah tuh tandanya memang nasibnya. Memang nasib belum jodohnya, belum waktunya. Loh, gimana lu mau nikah kalau lo nggak tahu siapa yang lo nikahin? Supaya lo tahu siapa yang lo nikahin, lo pacaran sih. Jangan marah gitu, Put. Sabar. Tapi ya, gue baca-baca juga. Jadi katanya semakin tinggi pernikahan dini itu semakin nyusahin negara. Kok bisa? Ya karena kehidupan lo yang gak jauh-jauh dari bikin anak kalau lo nikah dini. Karena lo udah gak mikirin pendidikan, paling mikirin dapat besok makan apa. Bener. Tapi ujung-ujungnya ya aktivitasnya adalah aktivitas bikin anak. Kalau semakin banyak, laju penduduk semakin tinggi, makin banyak yang harus menjadi beban negara. Apalagi kalau orang tuanya nggak bisa ngebiayain anaknya itu. Apalagi kalau orang tua kurang berpendidikan, biasanya anaknya juga akan mengarahnya ke arah sana. Padahal dengan ada demographic boom ini, harusnya kita lebih punya sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Terus ya dengan si Alvin jadi duta pernikahan dini ini juga akan mengacaukan program BKKBN. Program keluarga berencana. Keluarga bencana. Ya malah jadi keluarga bencana, bener. Padahal ya BKKBN tuh udah semangat banget. Misalnya kayak lu sering gak sih nemu orang foto gayanya gini? Ini artinya cukup punya 2 anak. Balik lagi sebenarnya itu pilihan mau nikah muda atau enggak. Selama lo emang udah siap dan lo memang sudah mandiri secara ekonomi dari banyak hal secara emosi maupun psikis, mental, lain-lainnya semuanya sama udah aja siap. Kita sih terserah. As long as lo udah merasa lo akan siap untuk membangun keluarga, jangan sampai lo belum siap terus lo punya anak, nanti malah anak lo yang jadi korban dari pelampiasan kekecewaan lo. Tapi kalau kita boleh saran-saran nih ya, kalau memang masih banyak kok ikan-ikan di lautan. Nikah itu cuma demi seks doang. Tahu. Mohon maaf, Shay, karena kita ngomongin orang, lagi-lagi kita kena azab. Musibah. Memori cardnya full. Hani, siapa polisi, Shay? Ini gara-gara ngomongin anaknya Ustaz deh. Lu sih pakai ngajak-ngajak. Pokoknya